Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik. Hanya saja tidak semua orang memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran dengan begitu indah, dengan segala seni-seninya. Tapi hari ini insyaallah kita berbincang dengan salah satu guru besar dalam mengajar tilawah Al-Quran di Kabupaten Serdang Bedagai, dan beliau telah melahirkan begitu banyak qori dan qoriah muda di Kabupaten Serdang Bedagai. Kita langsung menyapa beliau. Beliau adalah Ustadz Faisal Al-Husni. Assalamualaikum Ustadz Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Faisal di Serdang Bedagai, saya pikir bahkan mungkin di Provinsi Sumatera Utara tidak ada yang tidak mengenal Ustadz Faisal Al-Husni sebagai qori dan juga guru tilawah bagi para qori dan qoriah muda. Karena bagi saya begini, seorang ustadz yang baik bukan hanya ustadz yang bisa berdakwah, tapi juga dia bisa mengajarkan kepada anak-anak didiknya, melahirkan generasi-generasi dakwah selanjutnya. Begitu juga dengan qori, mencari qori terbaik banyak saya pikir. Tapi seorang qori yang bisa melatih dan melahirkan qori dan qoriah setelahnya, itu luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Ustadz Faisal Al-Husni. Ustadz melatih qori dan qoriah muda, apa enggak takut terasa tersaingi Ustaz? Monggo Ustaz. Jadi begini ya, berbicara masalah tentang tersaingi, kalaunya kalam Allah yang kita gaungkan dengan niat syiar, insya Allah tidak. Bahkan kita merasa bangga mencetak generasi Quran, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Karena semakin banyak orang mengajar Al-Quran, bukan malah berkurang ilmu kita, bahkan semakin bertambah lagi. Iya, dan hari ini kawan-kawan pendengar, ini kami podcast di jam 12:30 malam karena lagi event Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Serdang Bedagai. Dan banyak juga murid Ustadz Faisal yang bertanding di tingkat kabupaten. Ustadz, boleh sebut nggak 2 atau 3 orang, tapi kalau mau sebut sih boleh sebut nggak kira-kira murid Ustadz yang sudah berprestasi tingkat kabupaten atau bahkan tingkat provinsi Sumatera Utara, Ustadz? Silakan. Alhamdulillah dari murid saya yang udah berprestasi di tingkat provinsi itu ada banyak sih sebenarnya, cuman disebutkan ada 3 orang aja lah ya. Salah satunya ada Muhammad Alvin Jamil, itu terbaik 2 provinsi Sumatera Utara di cabang tilawah anak-anak putra. Waktu itu MTQ Musabaqah Tilawatil Quran di Kota Madia Tebing Tinggi. Peringkat 2. Tingkat Sumatera Utara. Selanjutnya ada Reski Usal Sabila, terbaik 1 Sumatera Utara di tahun yang sama, yaitu tahun 2020 Musabaqah Tilawatil Quran di Tebing Tinggi. Beliau merupakan terbaik 1 cabang golongan tartil putri dan mewakili Sumatera Utara di event MTQ nasional. Dan itu murid Ustadz Faisal? Asli murid saya sendiri. Berarti luar biasa Ustadz ya. Salah satu lagi ada yang barusan ini menjuarai Provinsi Sumatera Utara bulan 10 kemarin, Fasi Anak Soleh yang diselenggarakan oleh BKPRMI Sumatera Utara, dan kita mewakili BKPRMI Serdang Bedagai meraih terbaik 1, dan insya Allah tanggal 24 sampai tanggal 27 Maret event nasionalnya di Palembang. Itu asli murid didikan Ustaz? Iya asli. Tapi kan begini Ustaz, ada nggak kekhawatiran begini, murid kita juara, murid kita terkenal, yang dipuji orang tuanya bukan gurunya gitu ya. Jadi orang akan tanya, itu anak siapa sih? Orang nggak akan tanya siapa sih gurunya, gimana Ustaz kira-kira? Kalau masalah itu semuanya serahkan sama Allah aja lah. Pada dasarnya memang semuanya itu karena kita juga majelis kita tuh udah lama berdiri, jadi ya tahu aja gitu kan, tahu aja bahwa itu memang dari murid saya sendiri gitu kan. Begitulah dia, seperti itu. Tapi pembinaan itu terus dilakukan. Iya, pembinaan terus dilakukan. Punya keturunan qori Ustaz ya? Ada memang orang tua ayah
Kebetulan memang ayah itu ya kori-kori tingkat-tingkat kampung lah di zamannya tahun-tahun 60-an dulu gitu kan. Tapi memang ada basic. Ada memang ada bakat dari keluarga ayah dan mama. Berarti memang bukan otodidak. Ada Tidak, ayah yang mengajar di tidak, awal, ada juga. baru kemudian terus belajar Iya. sampai seperti hari ini. Betul. Tapi ini Ustaz, saya mungkin dan kawan-kawan yang tidak mengerti tilawah Al-Quran, kita mungkin bingung ya. Tartil, murattal, mujawad. Apa sih perbedaannya Ustaz? Boleh dicontohkan nggak Ustaz? Pertama tartil dulu. Cabang tartil ini dia biasanya itu memang cabang yang dilombakan khusus untuk anak-anak. Usianya itu dari minimal 5 atau 6 tahun sampai dia maksimal 12 tahun 11 bulan 29 hari. Itu tartil. Itulah cabang Itu tartil. cara bacanya gimana Ustaz? Cara bacanya itu Boleh contohkan nggak? boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu tartil. Itu tartil. Itu anak-anak. Itu biasanya dilombakan di musyabakoh tilawatil Quran di golongan anak-anak maksimal 12 tahun. Tapi kalau bisa saya gitu aja udah keren kali itu Ustaz. Kalau saya Insyaallah, bisa, saya udah tua padahalnya. Tapi Ustaz kalau memang dicontohkan Al-Fatihah itu lebih mantap Ustaz. Sebenarnya ta'awudznya dibaca juga bagus. Tapi andai dimulai dari bismillah saja. Karena kan kita kan banyak bismillahnya dizahirkan. Supaya kami imam-imam yang bacanya tidak bagus bisa belajar. Itu tadi tartil Ustaz. Apa bedanya dengan murattal? Kalau murattal ini dia membaca biasa, tidak terlalu berlagu. Memang pakai lagu juga, tapi tidak terlalu terlalu berlagu. Murattal. Contohkan Al-Fatihah tadi, tapi langsung Bismillah aja Ustaz. Bisa nggak? Maksudnya gimana nih? Tadi kan Ustaz baca Al-Fatihah, Ya. tapi pakai ta'awuz. Ini nggak usah pakai ta'awuz, langsung dari Bismillah saja. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Ustaz, kalau imamnya seperti itu yang dibaca surah An-Naba aja, makmumnya sanggup berdiri Ustaz. Insyaallah. Ini kalau saya yang jadi imam yang dibaca wadduha aja kok lama kali. Saya memang punya kelemahan kawan-kawan. Kalau disuruh jadi imam sholat itu sering menghindar. Karena sadar diri aja. Karena bacaan saya nggak gitu bagus. Jadi itu murattal. Mujawad beda lagi. Mic-nya. Mujawad beda lagi. Mic-nya deketin Ustaz. Mujawad beda lagi Ustaz. Beda lagi mujawad. Mujawad itu apa itu Ustaz?
Mujawad itu itulah yang dilombakan musabaqah tilawatil Quran ya dari golongan anak-anak. Dia tanpa juga kalau dia golongan anak-anak itu dia batas maksimalnya 14 tahun 11 bulan 29 hari. Batas maksimal. Maksimal golongan anak-anak. Jadi mujawad ini dia sampai ke tingkat dewasa. Dewasa dia maksimal berapa? Maksimal 45 tahun. Nah, jadi dia ada golongan-golongannya. Ada golongan anak-anak, ada golongan remaja, ada golongan dewasa. Itu yang kori-kori dunia itu, Ustaz. Ah iya itu. Itu salah satu namanya itu ya mujawad. Itulah Itu yang mujawad. diperlombakan. Jadi Ustaz, kalau boleh kita jujur lah, nanti kita cerita macam-macam lagu mujawad kawan-kawan sekalian. Tapi Ustaz, kalau kita ceritakan banyak kori dan koriah nasional yang menjadi juara dunia. Ya. Banyak ya? Ya banyak. Secara pribadi Ustaz sangat mengagumi, ada nggak sih kekaguman dengan kori ini, saya kagum? Ada nggak Ustaz kira-kira? Ada. Saya sendiri memang mengagumi sosok kori internasional yang memang putra asli Sumatera Utara. Jadi dia tinggalnya di Labuhan Batu Utara. Ustaz Darwin ya? Ustaz Darwin ya. Ustaz Darwin itu merupakan salah satu kori idola saya dan memang kori internasional yang digandrungi banyak orang khususnya di Sumatera Utara bahkan Indonesia cukup mengenal sosok beliau. Luar biasa. Saya memang Ustadz memang kebetulan rezeki saya nih alhamdulillah sering duet dengan beberapa dai juara dunia. Saya pernah duet dengan Ustadz Darwin, saya pernah duet dengan Hamli Yunus, pernah kenal? Hamli Yunus juara dunia juga katanya. Samsuri Firdaus pernah, kemudian siapa yang pecinya tinggi saya lupa tuh, ada juara dunia juga peci tinggi. Si Salman Amril. Sama Salman. Belakangan ada bukan juara nasional, bukan juara internasional tapi juara nasional mungkin. Novandra. Kemudian Jakfar Hasibuan. Saya pernah duet dengan mereka tuh luar biasa. Saya melihat mereka baca Quran tuh saya punya mimpi kawan-kawan. Bagaimana anak-anak saya itu bisa jadi kori dan koriah. Tadi sudah bincang-bincang sama Ustadz Faisal juga, kepingin tuh anak saya dicetak menjadi kori dan koriah. Karena mendengar mereka, saya tuh Ustadz Faisal, kalau dengar imam baca surah atau ayat kita di belakangnya tuh, kalau bacaannya bagus banget, kita merasa surah panjang tuh merasa kurang lagi bacaannya. Kalau bisa lebih panjang lagi. Gitu Ustadz ya. Tapi itu luar biasa lah. Jadi Ustadz kita kembali ke Mujawad tadi. Mujawad tadi lagunya ada berapa Ustadz? Mujawad ini lagunya ada 7. Ada 7. Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ras, Sika, Jiharka. Dan itu beda-beda? Beda-beda. Oh itu beda-beda ya? Beda-beda. Jadi dalam permusabaqahan itu di antara 7 lagu itu ya kadang dibawa semua, kadang ya cuman 2 lagu, kadang 3 lagu gitu. Berarti seorang kori harus menguasai ketujuhnya. Iya benar. Oh iya Ustaz ya. Berarti sulit juga ya? Iya benar. Kira-kira untuk menjadi kori belajar semua itu butuh waktu berapa lama Ustaz? Ada sih metode cepat untuk belajar kori, tapi dengan catatan memang dia punya modal suara. Sebenarnya untuk menjadi seorang kori dan koriah itu tidak sulit. Artinya begini. Tidak semua kori dan koriah itu lahir dari faktor keturunan. Yang paling utama itu dia lahir seorang kori dan koriah dari faktor lingkungan. Oh lingkungan kori, iya, lingkungan. Kemudian dia bisa. Iya benar. Tapi Ustaz kalau kita yang udah tua gini kayak saya lah, yang udah paruh baya lah, udah 30-an. Masih memungkinkan gak sih kalau belajar? Insya Allah masih. Cuman kan dia namanya udah bisa dikatakan udah berumur lah gitu ya. Ya prosesnya itu ya agak alot lah gitu, agak lama dia memang. Tapi saya memang punya kelemahan Ustaz. Kalau naik suara tinggi tuh sering serak suara saya Ustaz. Jadi lebih baik gak usah belajar ya Ustaz. Belajar pelan-pelan aja. Iya. saya jujur aja nih kawan-kawan, ngapain malu-malu. Oke, ini kita coba sedikit nantang, sedikit nyiksa juga Ustaz Faisal. Ustaz, bisa nggak sih contohkan surah Al-Fatihah dengan 7 lagu itu bisa nggak Ustaz? Bisa. Allah bisa. Dan kawan-kawan kita lihat sama-sama perbedaannya karena saya juga nggak ngerti nih Ustaz. Saya juga nggak ngerti, nggak punya ilmu di situ.
Tapi itu tadi Ustaz, dimulai dari basmalah saja supaya mudah-mudahan kita bisa pakai. Kebetulan tadi yang udah saya contohkan di awal itu udah 2 lagu. Oh, Yang pertama tadi itu lagu Bayati, yang kedua tadi itu yang lagu, tadi waktu tartil ya? ya itu lagu Bayati. Oh itu Bayati. Bayati. Yang murattal tadi? Yang murotal tadi, yang biasa dipakai untuk imam, Heeh. itu lagu Nahawan. Oh, Itu lagu Nahawan. Nanti lagu Hijaz beda lagi, lagu Soba beda lagi. berarti sisa 5 lagu nih Ustaz. Sisa 5 lagu. Baik, kita dengarkan kawan-kawan sama-sama 5 lagu, tapi Ustaz jelaskan ya, ini lagu Hijaz begitu, gini-gini biar supaya kita bisa belajar. Jadi kalau saya ditanya orang, ceceknya saya nggak bodoh-bodoh kali lah Ustaz, saya tahu kan gitu kan. Iya, iya, iya. Oke, baik Ustaz, silakan Ustaz. Baik, di sini saya akan mencontohkan surah Al-Fatihah di lagu Soba. Sobat. Untuk lagu yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berbeda ya? Berbeda, ini lagu Soba. Iya, oke lanjut Ustaz. Lanjut ya. Lanjut, lagu apa nih Ustaz? Lagu Hijaz lah. Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini lagu Hijaz. Itu lagu Hijaz. Tadi Soba, Pertama Bayati tadi, Bayati, kedua Nahawan, Nahawan, ketiga Soba, Soba, keempat Hijaz. Hijaz. Kelima, Nantang lagi, siap lagi, siap lagi Ustaz. insya Allah. Baik, untuk lagu yang Ini sambil kelima, kita siksa nih kawan-kawan ya. untuk lagu yang kelima saya akan bawakan lagu Ras. Ras. Ini yang pada umumnya yang paling sering dibawa oleh imam-imam di masjid. Ini ya? Ini paling sering lagunya. Cenderung sering dibawa di masjid-masjid imam-imam taraweh, ini lagunya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya malah kepingin Ustaz nih gini. Kayaknya kalau ras ini memang biasa ya? Iya, lagu Biasa Ras. di bawah.
Tapi next time lah Ustaz, nanti Iya. Ustaz kecapean. Saya kasihan juga, ini kawan-kawan di setengah satu malam soalnya. Saya kepingin sebenarnya belajar kalau surah pendeknya satu atau dua supaya bisa contoh. Tapi Iya, betul. kayaknya saya kasihan lihat Ustaz. Jadi kita lanjut kedua Al-Fatihah lagi Ustaz. Iya. Berarti tinggal Tinggal lagu Sika dan lagu Jiharka. Sika dan Jiharka. Iya. Sika dulu Ustaz. Lagu Sika ya. Tapi sedikit Ustaz. Ini nama-nama lagu ini yang ngasih siapa Ustaz? Karena Jadi ketujuh lagu ini memang udah dia udah baku ya. Jadi dari Timur Tengah pun dari seluruh dunia itu ya 7 lagu ini memang dia gitu. tapi pertanyaan ini simpel Ustaz. Kemarin sempat viral baca Al-Fatihah langgam Jawa. Pendapat Ustaz gimana Ustaz? Masalah langgam Jawa itu saya kira memang itu kan lagu daerahnya itu kan. Jadi kalau untuk dibawakan ke lagu imam ya kurang pas lah, kurang cocok. Nggak bagus, tempatnya memang nggak bagus gitu. Tak cocok. Takutnya nanti dibawa langgam Jawa, versi Bugis, versi Sumatera mengikut. Begitu ya. Iyalah, Jadi jadi biarlah lagu Al-Quran itu memang sudah ada lagu. memang udah ada lagunya. Ketujuh lagu itu. 7 lagu itu. Tapi Ustaz, ada orang yang betul-betul suaranya itu bisa panjang betul napasnya. Atau dia bisa tinggi betul. Itu memang bakat alami atau memang latihan terus-menerus? Di satu sisi dia memang memiliki bakat. Di satu sisi juga memang dia punya keinginan tinggi, latihan rutin, jadilah. Kan? Insya Allah memang kalau orang terus senantiasa latihan, insya Allah jadi. Karena tadi faktor lingkungan. Memang lingkungannya ketemu itu ya? Iya benar. Kalau udah kawan-kawan kita berkawan-kawan namanya ada lingkungan kori kan, itu mengikut itu. Nah, jadi kalau pengalaman yang saya alami, suara itu masih bisa berubah dia di batas kelas 1 SMP ke bawah. Dia itu fakta memang, fakta di lapangan. Pertama dia belajar suara-suaranya itu ya biasa-biasa aja, kadang serak. Tapi karena dia latihan rutin, insya Allah jadi banyak. Berarti itu memang terjadi. Yang masuk ke pendidikan Ustadz itu, yang Ustadz didik itu, dulunya juga nggak maksudnya sama sekali dari nol basicnya enggak? Benar, sama sekali dari nol. Memang tak tahu lagu, tak tahu melakukannya, suaranya pun juga saya nggak tahu gimana. Latihan rutin terus jadi kori dan koriah. Bisa jadi ngalahkan gurunya. Insya Bisa jadi lebih baik. Bangga saya, bangga kalau bisa. Bangga ya, Ustaz, ya? Bangga dong. Artinya kan ketika kita tuh dikalahkan oleh murid, artinya kita berhasil gitu kan. Mencetak kader. Karena kan kita juga taklah suara itu bertahan lama kan gitu kan. Ya, karena pengaruh katanya usia ya Ustaz. Iya, pengaruh usia itu Pak. Itu mempengaruhi juga gitu kan. Oke, Ustaz, lanjut nih, Sika Ustaz. Sika ya. Minumlah dulu ya. Monggo. Ini jiksa kawan-kawan. Jam 1 malam kita ajak podcast. Oke, silakan. Baik, untuk lagu yang keenam di sini saya akan mencontohkan lagu Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah agak sulit ya Ustaz ya. Ya, lagu Sika. Jarang orang membawa lagu ini, sangat jarang. Sulit. Terus dia juga memang kita harus tahu makom lagu itu, memang kita memang harus bisa membedakan lagu-lagu. Itu masih Al-Fatihahnya Ustaz. Iya, Al-Fatihahnya. Gimana surahnya kan? Iya. Jarang, sangat jarang orang membawakan lagu Sika. Secara singkat kita belajar lagu-lagu itu Ustaz. Maksudnya gimana ya supaya
gini, kita bisa mensamakan. Contoh tadi yang saya tertarik tadi Ustaz bilang ras, kayaknya ras kita masih bisa belajar walaupun nggak sempurna kan. Tapi kan ke surah-surah pendeknya gitu kalau kita jadi imam. Iya. Enggak caranya kira-kira. Kita harus mempunyai dasarnya dulu. Artinya ya dasarnya yang saya contohkan tadi udah 6 lagu tadi, itulah dasarnya untuk kita mengenal kriteria lagu. Oh yang penting itu dulu. Itu dulu. Jadi kalau masalah surah-surah pendeknya Itu dia udah mengikut nanti udah semua surah itu bisa dibawakan ke 6 lagu, ke 7 lagu itu ya Ustaz? Ya bisa. Semua surah Semua surah. Semua surah. Semua surah yang dalam Al-Quran itu semua bisa dibawakan dengan nada lagu ke 7 lagu itu. Karena kan memang saya lihat seorang penceramah itu juga harus memiliki bacaan yang bagus Ya, ketika benar. dia suruh jadi imam ya Ustaz. Benar sekali. Iya. Baik Ustaz, terakhir Ustaz Jiharka. Ustaz. Lagu Jiharka. Jiharka. Baik, untuk lagu terakhir di sini saya akan mencontohkan lagu Jiharka yang mana merupakan lagu ini lagu yang ketujuh. Lebih sulit nggak kira-kira Ustaz? Enggak sih sebenarnya. Oh enggak ya? Enggak, lagu ini mudah, gampang, enak, cuman payah diikuti juga. Boleh silakan. Boleh lah ya, saya coba ya. Baik, akan saya contohkan lagu yang terakhir, lagu Jiharka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banget Ustaz ya. Inilah lagu yang ketujuh. Berarti masing-masing lagu punya kesulitan masing-masing. Benar. Tingkat kesulitan masing-masing. Tapi kalau bisa 1-2 lagu saja Ustadz, kita bisa untuk imam, untuk saya dan untuk kawan-kawan yang biasa jadi imam yang bukan punya basic kori, itu saja sudah sangat luar biasa bangganya Ustadz. Insyaallah. Baik Ustadz Faisal, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal jariah buat kami semua yang mendengarkan. Amin. Baik kawan-kawan sekalian, demikian podcast kita dengan Ustadz Faisal Al-Husni. Bagi kawan-kawan yang ingin belajar atau mengajarkan anaknya, monggo silahkan masukkan ke belajar ke rumahnya Ustadz Faisal di Pasar Bengkel. Iya benar. Di Pasar Bengkel tepatnya Ustadz? Tepatnya di Dusun 4 Desa Bengkel di TPQ Al-Husni namanya. Nah, TPQ Al-Husni dekat SPBU. Iya, samping Alfamart. Oh, samping Sebelah Alfamart, Alfamart. dekat SPBU di pinggir jalan Di lintas pinggir Sumatera. jalan lintas, ya benar. Silakan insyaallah, atau nanti boleh monggo tanya-tanya mau belajar segala macam. Ustadz boleh sebutkan nomor HP bagi-bagi? Buat para pecinta Al-Quran dimanapun berada yang ingin bertanya, sharing-sharing ataupun mau belajar langsung dengan saya ataupun dengan TPQ Al-Husni di rumah saya sendiri, silahkan catat di nomor 08 13 61 20 75 40. Itu nomor HP sekaligus nomor WA juga. Dan bebas. Yang penting tanya tentang Al-Quran, insyaallah dijawab oleh Ustadz Faisal. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz Faisal. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan konten ini memberikan manfaat dan mudah-mudahan apa yang kami bincangkan menjadi amal jariah buat saya, Amin. buat Ustadz Faisal dan buat kita semua yang mendengarkan podcast ini. Terima kasih. Saya Bang Sule Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.